Jika belum bisa, jangan dipaksa. Walaupun kadang untuk kita bisa menjalani sesuatu itu awalnya perlu latihan dan paksaan. Tetapi ada cara lain yang mungkin akan lebih mudah dilaksanakan. Jadilah seperti air dan menyesuaikan, mengalir dan menyesuaikan keadaan, menyesuaikan alur yang dilalui. Saat dia bertemu batu, maka dia harus melembutkan diri dan memecah agar dia bisa lewat. Memang ada pepatah yang mengatakan Allah bisa karena biasa. Artinya sesuatu itu yang tadinya kita tidak bisa karena kita biasakan, kita latihan terus untuk dibiasakan gitu, dilakukan terus, dipaksa terus, akhirnya juga bisa, pada akhirnya terbiasa, dan saat terbiasa segalanya akan jadi lebih eh, mudah untuk dilakukan karena sudah terbiasa. Tetapi kalau memang belum bisa, ada cara lain yang ibarat apa ya, benda itu anggap saja per, jadi bisa menyesuaikan, bisa lentur, bisa ditekuk, bisa dilepas sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya begini. Kadang eh, seseorang di dalam sebuah kondisi kita harus selalu bersyukur. Nah, syukur ini mungkin akan sangat mudah, mungkin ya, karena tidak semua, nggak tentu juga, belum tentu juga, walaupun kaya belum tentu juga bisa bersyukur, tergantung. Tapi itu jauh lebih mudah untuk dilakukan bagi orang-orang yang diberi kelebihan, dalam arti oke, dikayakan oleh Allah, entah itu dalam hal apapun ya, khususnya harta benda atau pengetahuan atau apapun, karena kekayaan itu nggak melulu tentang harta. Artinya yang dikayakan oleh Allah, yang dititipi kekayaan, tentu saja itu eh, segalanya itu tentu milik Allah. Tapi hakikat itu kadang tidak perlu terlalu banyak dibicarakan. Karena hakikat itu adalah untuk difahami, untuk dimengerti, untuk dipahami, agar langkah kita itu eh, tidak salah. Karena itu sebenarnya untuk penataan batin, lebih kepada penataan batin. Jadi kalau hakikat itu terlalu dibicarakan, akhirnya nanti malah semakin mungkin ribet ya kawan, mungkin ya. Ya walaupun tergantung manusianya juga. Mungkin ada orang yang sangat cerdas, jadi tidak ribet sebenarnya. Cuman kita kan hidup ini apa ya, semuanya butuh proses, dan umumnya orang kan belum semua sampai ke sana, dan kita antara yang sudah sampai dan belum, mungkin masih lebih banyak yang belum, masih lebih banyak yang di bawah. Maka kita sebaiknya mengambil yang versi umum saja, karena kalau kita ambil yang untuk orang-orang khusus gitu, mungkin akan lebih, takutnya disalahpahami oleh yang masih awam, oleh yang umum gitu. Jadi kalau memang rata-rata misalnya 100%, misalnya dari 100% itu yang khusus 20%, lebih banyak yang masih umum misalnya 80%, atau khususnya ada 30%, atau 40% gitu ya, umumnya 60%, maka kita eh, berikanlah yang lebih banyak yang untuk
bisa dilakukan oleh yang umum, yang rata-rata dulu. Karena yang khusus nanti biar mereka eh, mencari sendiri, berkumpul dengan yang khusus gitu ya. Untuk yang umum ini yang masih perlu lebih banyak diberi bimbingan gitu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada di dalam masyarakat kita. Misalnya gini kawan, suatu contoh kita jangan memaksakan sesuatu itu begini. Eh, Syukur itu eh, makom untuk orang-orang yang kaya, orang yang diberi titipi kekayaan apapun itu, yang diberi anugerah kekayaan apapun itu lebih pas untuk bersyukur untuk makom syukur ini lebih pas untuk mereka. Meskipun secara khusus banyak orang yang diberi dalam arti entah itu harta ataupun apa serba kurang misalnya, tetapi mereka juga bisa bersyukur dalam kondisi yang sempit, yang sedang rezekinya disempitkan pun masih bisa bersyukur. Dan rasa syukurnya itu benar-benar keluar dari hati tulus, jadi nggak ada beban, nggak ada rasa terpaksa, benar-benar tulus. Rasa syukur itu benar-benar dia rasakan gitu di dalam dirinya. Dan ini yang bisa melakukan ini tentu nggak semua orang, belum semua orang. Ini hanya orang-orang khusus yang sudah bisa melakukan semuanya itu. Tetapi untuk yang sudah ditentukan oleh Allah ya, antara sabar dan syukur itu adalah sabar itu untuk orang yang diuji dengan kekurangan dan syukur adalah untuk orang yang diuji dengan kekayaan. Ya walaupun tadi sudah saya bilang ya, ada kekhususan bagi orang-orang yang tertentu yang khusus yang meskipun dalam kekurangan, dia bisa masuk dalam makom sabar dan bahkan syukur dan sabar. Dua makom bisa dilalui sekaligus gitu ya. Tetapi itu mungkin akan sulit jika dipaksakan bagi orang yang rasa syukur ini mungkin akan sulit jika dipaksakan untuk orang yang kondisinya kekurangan. Dan ini untuk umumnya orang memang akan lebih sulit. Tapi gini, misalnya seseorang itu dalam kondisi kekurangan, dalam kondisi sedih, segala sesuatunya kurang, eh, kemudian dia harus bilang syukur alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Mungkin itu terlalu dipaksakan. Kalau memang rasa itu betul-betul mulut mengucapkan kemudian rasa benar-benar rasakan hal itu dan tidak ada sedikit pun ganjalan dan rasa kengeluhan di dalam diri itu sangat bagus. Alhamdulillah benar-benar itu bagus. Tetapi ini saya bilang tadi, sudah saya bilang, umumnya orang akan kesulitan untuk dipaksa seperti itu. Untuk dipaksa bilang alhamdulillah dalam segala kondisi itu akan sulit. Kalau begitu ada cara lain. Ada cara lain yang ini juga tidak salah. Eh, dan ini mungkin akan lebih mudah untuk dipraktekkan. Misalnya seseorang itu di dalam kondisi kesulitan atau kekurangan, tidak usah memaksakan diri untuk bilang alhamdulillah kalau memang Anda memang masih ada ganjalan di hati dan belum keluar dari lubuk hati yang terdalam atau masih bercampur separuh-separuh atau bagaimana. Anda nikmati saja. Anda boleh menangis. Anda tangisi saja kesedihan Anda. Tidak masalah. Tetapi bawalah tangisan ini kepada Allah. Dan bawalah semua persoalan itu kepada Allah. Menangis boleh, tidak harus selalu dalam kondisi sulit. Anda harus memaksa diri untuk bilang alhamdulillah. Anda boleh menangis, tetapi bawalah tangisan Anda kepada Allah, jangan kepada makhluk, dan beristighfarlah. Mohon ampun, ya Allah, ampunilah. Semestinya saya harus